Nah, kalau kita lihat dari sini, wah, ekspresinya memang sangat senang sekali gitu loh, senang. Tapi masyarakat kemungkinan yang tidak senang ya ketika Gibran liburan seperti orang biasa. Ini padahal wakil presiden loh, wakil presiden ini padahal ya. Bayangkan. Ini wakil presiden tapi kok seperti ini gitu loh. Apa Gibran lupa gitu loh. Lupa bahwa dia itu wakil presiden. Nah, untung saja ya terekam kamera ya. Di sini terlihat lah Gibran tiba-tiba liburan. Ya, nggak masalah sih liburan. Tetapi ada yang janggal gitu loh. Masyarakat Indonesia itu terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Gibran ya. Gibran itu bukan masyarakat biasa loh, bukan pejabat biasa loh. Gibran itu wakil presiden loh, yaitu orang nomor 2 di Indonesia. Bayangkan, dikala saat ini krisis energi di tengah perang Iran, Israel, dan juga Amerika, kok masih sempat-sempatnya gitu loh, liburan, bayangkan. Ini liburan, men. Padahal masyarakat saat ini tuh lagi khawatir lah intinya, lagi khawatir terkait BBM yang langka lah, gas LPG langka, dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya Gibran liburan? Dan bahkan juga sangat pede sekali loh, ada yang merekam loh aktivitas liburan dari wakil presiden, dari Pak Prabowo Subianto. Nah ini terkesan meledek gitu, meledek Pak Prabowo ya, di mana Pak Prabowo saat ini lagi berpikir keras ya, belusukan ke pinggir rel KAI pada saat lalu, dan bahkan juga memberikan solusi, dan bahkan akan membuatkan rumah bagi warga yang berada di pinggiran rel kereta api tersebut, dan bahkan juga pada saat lalu juga mengundang lah setidaknya tokoh-tokoh agama, bahkan wakil presiden dan mantan presiden untuk menanggapi isu global dan lain sebagainya. Dan saat ini juga Pak Prabowo lagi menyambut setidaknya PM Malaysia ya, Anwar Ibrahim. Tetapi di sini Gibran malah liburan, bayangkan, liburan men. Padahal wakil presiden kok sempat-sempatnya mikir liburan gitu. Saya nggak habis pikir. Kira-kira apakah pernah ya wakil-wakil presiden Indonesia atau presiden-presiden Indonesia yang di tengah isu global yang tidak menentu, perang Amerika, Iran, dan Israel yang membuat Selat Hormuz ditutup, itu tiba-tiba ada yang berpikir untuk liburan? Pasti nggak ada. Ya hanya Gibran di sini. Kemungkinan ini masuk dalam sejarah Indonesia ya, wakil presiden yang bisa liburan di tengah Indonesia akan menghadapi krisis energi. Kemungkinan seperti itu. Ya, menurut saya ya ini kemungkinan yang dimaksud Ade Armando ya. Wakil Presiden Gibran itu wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ya, liburan. Kalau kita lihat dari sini ekspresinya sangat berbeda sekali loh. Ekspresi Gibran itu ketika liburan sangat berbeda sekali. Tidak tegang lah, tidak deg-degan ketika ditanya wartawan dan lain sebagainya. Ini terkesan wah, all out lah. Ya memang seperti ini kemungkinan karakter dari Gibran wakil presiden kita. Nah, kalau kita lihat dari sini wah, ekspresinya memang sangat senang sekali gitu loh, senang. Tapi masyarakat kemungkinan yang tidak senang ya ketika Gibran liburan seperti orang biasa. Ini padahal wakil presiden loh, wakil presiden ini padahal ya. Bayangkan. Ini wakil presiden tapi kok seperti ini gitu loh. Apa Gibran lupa gitu loh. Lupa bahwa dia itu wakil presiden. Ini kan sangat lucu sekali. Lihat ekspresinya itu senyum, sangat sangat senang sekali loh ketika liburan ya. Dan kalau kita lihat menjadi wakil presiden itu bukan Gibran banget, bukan Gibran banget. Gibran itu selengean seperti ini, selengean. Nah, kalau kita lihat ketika menjadi wakil presiden misalkan ketika berkunjung kemanapun itu wah seolah-olah jaim. Iya, iya. Tetapi kalau kita lihat di sini senyum-senyum dan lain sebagainya lah. Ya, memang Gibran itu selengean kalau Anda mengikuti jejak dari Gibran ya mulai 2012, 2014 itu selengean, sangat selengean sekali. Kalau ngomong pun selengean tiba-tiba berubah jadi seperti ini ya. Kita juga tidak tahu. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa? Pasti banyak yang tidak setuju lah. Di tengah krisis energi saat ini, di tengah perang Iran, Israel, dan AS yang bergejolak, Gibran malah seolah-olah tidak memikirkan hal ini ya. Emang ada pikiran. Pantesan yang gerak kemana-mana malah mantan wakil presidennya. Nggak bisa mikir kok disuruh mikir. Ya, malah wakil presidennya sekarang itu Yusuf Kala ya, Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala bahkan ketika ada perang Iran Israel tuh bahkan Pak Yusuf Kala malah nego sana, nego sini, bertemu dengan dubes Iran. Ya Ibu Megawati malah bersering kali bertemu dengan dubes Iran, sudah 2 kali loh. Mulai bulan Ramadan dan pada saat lalu halal bihalal juga bertemu dengan dubes Iran. Seharusnya Gibran lah, Gibran datang bagaimana solusinya agar kapal tanker Pertamina itu bisa bebas keluar dari Selat Hormuz. Menurut saya seperti itulah. Ya, bahkan banyak yang berkomentar sinis ya. Indonesia memiliki wapres, wah ternyata memang kosong. Balik ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Biarin sih, sudah ada menterinya yang mikirin. Menterinya banyak staf kita yang mikirin krisis. Staf menteri biarkan pasukan direktoral yang mikirin direktoral, biar aja anggota itu pikirin strateginya anggota direktoral ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, sementara Bowo cuma jadi antek-antek Yahudi. Iran sebut 6 negara sahabat bebas lewat
Selat Hormuz, Indonesia tak masuk daftar. Dan kabar terbarunya konon katanya Indonesia bisa lolos ya, setidaknya di Selat Hormuz ya, bisa bebas. Konon katanya seperti itu sih dari informasi terakhir. Nah, bahkan juga dari Husnul Khotimah ya, dunia bergejolak, presiden sibuk pikirin solusi, Gibran sibuk holiday. Ya memang, aduh, sangat wow sekali lah, sangat wow sekali. Aduh, ini Gibran loh, wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia, kok masih bisa-bisanya berpikir untuk liburan gitu loh. Bayangkan ya, dijaga pas pampres juga, bayangkan. Liburan masa dijaga pas pampres. Ini sungguh wow sekali. Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri, bertemu dengan presiden ini itu untuk membicarakan isu global dan lain sebagainya. Tapi Gibran, waduh, sangat wow sekali lah. Presiden RI Prabowo menerima kunjungan khusus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada 27 Maret 2026. Bayangkan ya, Gibran malah asik apa namanya? Asik liburan. Aduh, 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 aduh. Serba salah ya Pak Presiden di mata lu Mas Andi. Kerja dibilang pelongo-pelongo, liburan dibilang nggak perhatian sama negara. Tetaplah sakit hati Mas Andi, biar masyarakat makin yakin. Bikin PDIP Yusuf. Ya. Mbak perpostingan dibayar berapa, mau dong? Saya wakil gak punya program. Ya, kadang-kadang saya juga pikir sih, coba sebutkan apa yang dilakukan Gibran gitu loh selama menjadi wakil presiden. Program-program apa yang sukses, kebijakan-kebijakan apa. Ya, pada saat lalu menggebrak setidaknya ya, program apa itu namanya, lapor Mas Wapres itu juga saat ini seperti apa? Apakah tetap berlanjut, apakah berhenti, itu juga sampai saat ini tidak ada kelanjutannya ya, berhenti ya. Menurut saya apa yang dilakukan Gibran sampai saat ini, saya juga masih bingung ya, apa sih pembagian tugasnya ya. Bahkan ketika rapat-rapat di istana, Gibran juga sering tidak dilibatkan ya. Ini bahkan Gibran tak muncul di rapat mendadak Prabowo bersama Megawati. Nah, bahkan Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, negara kita yang sebesar ini ya, tentu para pejabatnya ya, pemerintah tentu pasti pusing ya teman-teman ya dengan pekerjaan yang berat, dengan pekerjaan yang rumit ya. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita menjadi pejabat, kita disumpah ya untuk melayani rakyat, kemudian kita juga pastinya memikirkan rakyat setiap hari ya. Bahkan libur pun ya harus menerima tamu dan sebagainya, teman ya. Karena kita dalam 5 tahun menjabat tentu harus stay, harus betul-betul memikirkan rakyat. Apalagi saat ini, teman-teman ya, persoalan energi ya, yang mengancam kehidupan kita ya. Apalagi dampak dari perang Timur Tengah, teman-teman ya. Bagaimana itu bisa berdampak ya. Prabowo tentu memikirkan itu selalu, teman-teman, mencari solusi ya. Namun yang aneh dan ajaibnya di tengah bergejolak ya tentang krisis energi ya, dampak dari Timur Tengah, kemudian bagaimana masyarakat pusing dengan kehidupan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, teman. Ada wakil presiden kita, orang nomor 2 itu malah asik liburan, teman-teman, bersama dengan keluarga. Ini menjadi pertanyaan ya, bahwa apa sih yang ada di pikiran Gibran gitu ya. Pergi liburan, ya bukannya nggak boleh, boleh sih, sangat-sangat boleh, teman-teman ya. Namun di situasi yang saat ini, teman-teman ya. Situasi saat ini ya tentu ini kurang tepat ya kan. Kurang tepat saja, teman-teman. Kenapa? Ya negara kita betul-betul sangat membutuhkan kehadiran para pemimpin, teman-teman. Bagaimana setiap program yang dijalan harusnya para pemimpin ya memastikan program-program itu berjalan dengan baik ya kan. Sekarang kalau kita melihat salah satunya saja ya, konflik Timur Tengah yang saya katakan tadi, ini akan berimbas, teman-teman. Negara-negara lain ini sudah collab. Filipina itu sudah collab, teman-teman ya. Sudah darurat energi. Mereka ke tempat kerja itu jalan kaki. Apakah Indonesia akan seperti itu ya kan? Bahlil sudah mengatakan ya, untuk berhemat masyarakat. Ini kan berarti ini betul-betul darurat. Ini betul-betul sangat-sangat membuat kita berhati-hati, teman-teman. Ada pemimpin kita malah asik liburan. Aduh, bagaimana ini?